Baik, ini tokoh hebat Ranah Minang juga yang sudah berkiprah jauh di banyak tempat. Betul sekali, Pak. Silakan dia apa saja cluenya dia. Banyak sekali tokoh-tokoh Minang berkarya di tingkat nasional bahkan internasional. Nah, tokoh yang satu ini merupakan tokoh Minang yang sukses di negeri jiran. Beliau tokoh yang terlibat dalam berbagai perusahaan pemerintah atau BUMN di Malaysia. Dan juga yang lebih luar biasanya, Pak, beliau selaku Ketua Dagang Industri se-ASEAN. Kemudian yang tak kalah luar biasa, beliau mendirikan Yayasan Jamin yang memberikan pelayanan sosial bukan hanya untuk masyarakat Malaysia, tapi untuk juga warga Ranah Minang. Luar biasa sekali. Kira-kira siapa beliau, Pak? Mari kita lihat VT-nya. Berikut. Dato' Suhaimi Syahadan, seorang profesional dengan latar belakang pendidikan yang cemerlang dan pengalaman yang luas di berbagai sektor industri. Beliau meraih gelar PhD dari Universitas Geomatika sebagai pengakuan atas prestasinya dalam dunia wirausaha dan kontribusinya bagi kemajuan Malaysia. Di dunia profesional, putra berketurunan Minang, tepatnya Puncak Lawang, Kabupaten Agam ini adalah ketua dan dewan direksi Trive Property Group Berhad. Sebuah perusahaan terbuka yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan juga manufaktur solusi energi hijau. Dato' Suhaimi memimpin inisiatif dalam memproduksi produk baterai teknologi hijau di Malaysia dan mengekspor ke pasar internasional. Di dunia profesional, putra berketurunan Minang, tepatnya di Puncak Lawang, Kabupaten Agam ini adalah ketua dan dewan direksi Trive Property Group Berhad, sebuah perusahaan terbuka yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan manufaktur solusi energi hijau. Dato' Suhaimi memimpin inisiatif dalam memproduksi produk baterai teknologi hijau di Malaysia dan mengekspornya ke pasar internasional. Dato' Suhaimi juga menjabat sebagai Ketua Next Green Global Berhad, perusahaan percetakan dan penerbitan majalah, buku pelajaran, publikasi umum, serta laporan tahunan perusahaan. Dato' Suhaimi juga terlibat dalam berbagai perusahaan pemerintah atau BUMN di Malaysia. Beliau sebagai ketua maupun direktur. Selaku Ketua Kadin ASEAN, Dato' Suhaimi menunjukkan kepeduliannya pada ranah Minang dengan mengajak para pengusaha Malaysia menjajaki peluang investasi di Sumbar. Selain sebagai pebisnis, Dato' Suhaimi juga aktif di berbagai dan di dunia NGO, yang mendirikan Yayasan Jamin yang memberikan pelayanan sosial bukan hanya untuk masyarakat Malaysia, tapi juga di ranah Minang. Atas dedikasinya kepada ranah Minang tersebut, Padang TV pada malam ulang tahun ke-17 menganugerahkannya sebagai tokoh Minang berpengaruh di ASEAN. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk tokoh Minang berpengaruh di ASEAN, Dato' Suhaimi Syahadan. Mohon berkenan, Dato', untuk menerima penghargaan dari Padang TV selaku tokoh Minang berpengaruh di ASEAN. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dato' Suhaimi Syahadan. Bismillahirrahmanirrahim. Intan bukan sebarang intan, intan jatuh di Tasik Chini. Adik bukan, abang pun bukan. Kerana undangan Padang TV Ambo kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera
Bapak Gubernur Sumatera Barat, Pak Buya Meldi, Pak Tan Sri Rais dan Puan Sri, tamu-tamu Dev-Dev VIP, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Pada malam ini satu ungkapan yang boleh saya kongsikan ialah tiada kata secantik bahasa, tiada gambar seindah lukisan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Padang TV kerana pada usianya yang ke-17 ataupun Sweet 17 ini, pada malam ini dalam acara yang sangat sederhana dan penuh bererti telah mengundang dan menjemput saya untuk menjadi penerima sebagai salah seorang penerima award pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, barangkali ini adalah hadiah ataupun penghargaan yang akan menjadi ingatan dan kenang-kenangan kepada saya kerana bersempena dengan malam ini kebetulan besok lusa ulang tahun ambo. Jadi ulang tahun dapat hadiah malam ko. Awal lagi dapat dibagi di apa Padang TV ini. Jadi bersempena dengan itu maka akan jadi satu kenang-kenangan kepada ambo. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, bapak-bapak, ibu, ini adalah satu penghormatan kepada saya dan keluarga. Kepada saya dan keluarga di Malaysia dan juga di ranah Minang ini. Kepada isteri saya juga yang tidak dapat hadir bersama pada malam ini, dan ambolah apa ngajak isteri siko, tapi nyo di luar negara lah, ndak di Malaysia lah. Jadi nasib baik ada rumah ndak ada, sini tangga ndak ada. Kalau tidak masak yo panjang ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati, sewaktu Pak Nesh menghubungi saya dan memaklumkan untuk menerima award ini, waktu itu setelah dikasih tahu gambo Tan Sri Rais salah seorang penerima award, disabutnya nama Tan Sri Rais ko orang gadang di Malaysia. Awak ko lu berguru Tan Sri Rais, ko mama ambo, guru ambo, sifu ambo, ayahanda ambo. Ambo kalau ada Tan Sri Rais depan bercakap gugup Pak Watli. Karena Tan Sri Rais ko orang awak yang sangat prihatin. Dan kemarin di bawah Kementerian Tan Sri Rais ini dua apa JLC itu, Government Link Company, nyolantik ambo jadi chairman. Ambo banyak belajar Tan Sri Rais ni. Jadi ambo hampir-hampir menolak lah untuk menerima award ko. Tapi Pak Nes dan diyakinnya ada Pak Eri, teman ambo siko, itu lain kategorinya Pak, itu kategori yang senior kita. Tan Sri Rais ko kalau gaya kereta, mobil kayak vintage, harga lain. Yang Pak Datuk ko lain kategorinya. Jadi kena itu yakin ambo risiko lah. Kalau tidak masa mungkin ambo di depan Pak Tan Sri yang mau menerima award macam tu, malu lah ambo sagan-sagan kan jo Puan Sri. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, banyak dari kita melakar sejarah kehidupan yang berbeza-beza. Kita cuba untuk melakar sejarah diri di atas kanvas yang telah kita ciptakan sepanjang ini. Sejarah yang telah kita bentuk selama ini akan menentukan dan menjadi ingatan untuk generasi akan datang. Apa saja yang kita buat dan kita sumbangkan itu adalah satu lakaran sejarah diri yang berbeza-beza dan tidak mungkin jadi sama. Maka setiap dari kita telah pun mencipta dan melakar sejarah diri. Kalau kita ingat, ada satu pepatah Melayu berbunyi, jauh-jauh seluang melaut, akhirnya kembali ke tepi juga. Ambo ko macam seluang lah, sesuai pepatah tu. Kerana pada tahun 1906 kakek ambo dibawa oleh orang tua pergi ke Malaysia merantau, tapi tidak disebut Malaysia dah, disebut Kolang, seperti yang Tan Sri kasih tahu tadi. Kalau nama sekarang Kelang, KELNG, tapi Kolang sebutnya. Tidak ada Kuala Lumpur lah.
Jadi dari tahun 1906 disitulah kakek ambo masa kakek ambo nak pulang ke kampung tahun 1940-an. Lah Jepun datang, Jepang berperang, tak jadi pulang. Tahun 1960-an sekali lagi nak pulang kampung. Susahnya di Malaysia tu. Tapi sewaktu nak pulang tu lah ada pula berantam Malaysia Indonesia. Apa tu ganyang Malaysia apa itulah kira-kira. Tak jadi dia pulang. Sehingga tahun 70-an kakek ambo lumpuh, sakit dan meninggal. Cuma ambo dikasih tahu ke dia orang tua ambo, wanggo orang Minang, asal kampung Merambuang, sukunya si Kumbang. Macam mana mau nak cari yo? Orang tua lah tak tahu. Ambo Google, sewaktu ada kita Google internet ni, cari mencari tak jumpa, tak ketemu dah. Sampai ada seorang kawan Pak Ustaz nyo pergi ke tempat ambo buka pesantren di Puncak Lawang. Bila ambo utarakan ini katanya, oh Merambung kau tempat dekat tempat ambo di Matur. Jadi ambo pergilah kaji ranji itu ada kebenarannya. Maka dari situ bermulalah sejarah. Dan setelah 111 tahun orang tua kepada kakek ambo pergi ke Malaysia, kini ambo pulang sini, pulang ke Ranah Minang. Jadi itu ambo ibaratkan seperti jauh-jauh seluang Melawi, akhirnya kembali ke tepi yo. Jadi orang tua kepada kakek ambo itu namanya Sultan Malimpono. Ndak Sultan dah. Kalau Sultan lain macam tu Tan Sri. Kalau di Malaysia Sultan ndak sikom dah. Sedang memerintah negari. Merintah negara. Jadi begitulah ceritanya. Alhamdulillah dari silaturahim yang berpanjangan itu baru-baru ini disambung loh di Pak Dirwan, orang kuat Tan Sri dalam bidang media kok. Ambo mula menyambung silaturahim, sibuk-sibuk di negara orang. Ambo mula NGO berbakti di Kambodia, di negara-negara lain lah. Jadi terfikir ambo, mengapa pula di Kambodia, tidak di Tampek sendiri, tidak di kampung awak. Jadi mula dari situ ambo lah terfikirlah, pulanglah kampung, sumbang apa yang boleh, bantu apa yang patut. Jadi ada peluang dikongsi bersama. Tuan-tuan dan perempuan, bapak-bapak ibu yang ambo hormati, untuk Kuala Lumpur ke Padang tak jauh dah, 50 minit. Sama jaraknya dari Kuala Lumpur ke Penang. Jadi Selat Melaka bukan halangan untuk datang riko. Anda sampai tertidur di pesawat dah sampai dekat mana. Maka dari itu kerana hubungan yang baik dan juga sambutan oleh Pak Gubernur, ambo jo teman-teman dah mula mencari-cari peluang untuk investasi di Malaysia. Jadi kalau dulu zaman kakek-kakek pergi ke Malaysia, ke Padang atau ke Sumatera Barat ni. Kalau dulu kakek-kakek awak pergi ke Malaysia mencari rezeki, kau awak pulang siko berkongsi rezeki, berbagi rezeki pula lah, insyaAllah. Jadi satu perkara yang boleh ambo simpulkan ialah silaturahim itu adalah satu perkara yang memang dituntut dalam agama awak. Memang patut kita pertahankan. Dan ada banyak pula persamaan dua negara sebelum kita dipisahkan menjadi negara yang berbeza. Jadi tadi sore ambo pergi berjumpa jo Pak Edi, pemilik bebek sawah. Nak mau bawakan bebek sawah ke Langkawi, Pulau Langkawi. Kita bukaan bebek sawah di Langkawi. Jadi insyaAllah. Jadi akhir sekali terima kasih sekali lagi kepada Padang TV kerana memberikan ruang dan kepercayaan serta penghargaan yang tidak terhingga ini, yang sungguh bermakna buat diri ambo. Dan kita terus bersilaturahmi, kita terus bersilaturahim kerana silaturahim ini adalah satu aset yang sangat berharga dan sangat penting. Seperti yang dituntut dalam agama, dituntut dalam ajaran kita, banyak hadis-hadis sahih yang menentukan, mengatakan silaturahim ini akan memberi kebaikan kepada kita. Jadi untuk itu sahabat-sahabat, Bapak Ibu,
kita terus jadikan silaturahmi, sini panggil silaturahmi ya, menjadi aset yang paling penting, dan kita bersilaturahmi sampai tutup usia. Tanam pinang rapat-rapat biar senang puyuh berlari. Berucap sudah, award pun dapat, tiba masa ambo undur diri. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.